Oke semuanya, kembali lagi bersama saya di channel 249. Dan di video kali ini kita akan unboxing lagi ya teman-teman, yang dimana saya baru saja beli sebuah pedang katana di toko online ya, dan harganya itu cuma 90.000, yang dimana ini tuh kalau buat pedang katana ini tuh termasuk murah dan kemurahan. Dan ini perlu pertama kali saya beli, dan ini barangnya baru sampai tadi maghrib, baru banget sampai. Dan ya, harganya 90.000, katana putih. Dan ini pedang katana loh ya, bukan wakizashi atau tanto gitu ya. Ini pure pedang katana ya. Dan ini tuh jujur pertama kali saya lihat itu saya juga cukup penasaran, kok ada gitu katana yang harganya cuma 90.000, yang padahal kalau misal kalau teman-teman tanya ke teman-teman, ke grup, atau mungkin ke toko pedang, atau mungkin kalian cari di toko online, entah itu di Tokopedia atau dimanapun itu, pasti harganya selalu di atas 100.000. Bahkan jarang banget yang harganya tuh di bawah 140.000 ya. Tapi ini, pedang ini harganya cuma 90.000. Yang dimana buat sekelas katana ini tuh murah banget ya. Tapi harga murah tidak menjamin kualitas bagus. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nanti akan saya jelaskan di akhir video. Kira-kira hal apa saja sih yang perlu diperhatikan untuk beli katana yang harganya kemurahan ini. Oke, tanpa langsung berlama-lama, langsung aja kita coba buka dulu bungkusannya ya, karena ini masih dibungkus, masih disarungin masih, ya benar, masih dibungkus. So, kita buka dulu aja ya teman-teman. Oke, ini kita buka dari sini. Oke, ini pasti bakalan sedikit repot dan bakalan cukup lama ya buat ngebukanya, mengingat ini tuh dilakbanin semua coy ya. Dan wajar aja, ini tuh benda tajam ya, yang udah pasti harus packingan juga tuh harus seaman-aman mungkin gitu ya. Jadi ya harus aman-aman mungkin. Aduh, bahkan benda ini aja diantarnya tuh tadi pakai mobil ya gitu, bukan pakai motor. Kan biasanya pakai motor gitu ya. Iya, nggak semuanya sih, ada yang tetap pakai mobil, dan ini salah satunya sih yang pakai mobil. Ini harus repot juga ya. Keras. Itu tuh udah dibungkusin kardus, di dalamnya dibungkusin kertas pula. So, kita lanjut aja unboxingnya. Pengennya sih pengen cobanya pakai harusnya mungkin pakai cutter kali ya, atau pisau yang tajam gitu. Mungkin pisau batu yang pernah kita unboxing sebelumnya bisa kalau kita pakai, cuman nggak usah lah, nggak apa-apa pakai ini. Kira-kira udah bisa diambil belum ya? Belum bisa cuy, masih keras, masih perlu di unboxing lebih jauh, lebih dalam, lebih iya. Oke, ini lumayan tebal lapisan packingnya. Sekali lagi, karena ini benda tajam, jadi emang harus dibuat di packing seaman-aman mungkin. Tidak disarankan anak-anak yang membeli ini ya, harus orang-orang yang udah cukup umurnya untuk memakai benda seperti ini. Kalau anak-anak mau beli berinan kayak beginian, disarankan beli yang dari kayu, yang terbuat dari kayu ya, bukan yang dari pakai baja stainless atau baja bohler gitu, nggak usah, jangan ya, karena ini berbahaya. Ya. Ini pedangnya tajam, jadi harus rada hati-hati ya guys ngebukanya. Pedangnya tajam soalnya. Oke. Nah, ini dia.
Itu kita bersihin dulu sampah-sampahnya. Oke, ini dibungkusnya kertas. Nggak tahu sih ini kertas apa namanya. Ya, benar. So, langsung aja kita buka dan apa yang akan terjadi? Wow, ini buat gagangnya, apa handle-nya? Kayak dari tali sepatu ya ini ya. Masih dibungkusin lagi loh. Emang benar harus aman mungkin sih ini. Buka cuy. Waduh, gampang lagi kebukanya. Wah, ini rada berbahaya gak sih guys? Ini katana gampang banget kebukanya ya. Ini hati-hati nih. Katana ini gampang banget kebukanya. Ini berarti harus hati-hati ya. Karena kalau ini sampai salah, ini bisa bahaya nih, tiba-tiba jatuh ke ini tangan kan bahaya juga. Dan ini ternyata buat ini tuh rada kecil ya teman-teman. Saya ada satu katana lagi, yang ini katana model The Last. Ya harusnya mungkin kalian yang ngerti katana tahulah katana The Last itu katana apaan. Yang dimana buat panjangnya ini mirip ya, sama-sama 1 meter totalnya ya. Cuman sih di deskripsi detail produk di toko online-nya saya beli, itu panjang bilahnya itu cuman, bukan panjang bilahnya, panjang keseluruhannya itu cuman 95 cm. Jadi beda 5 cm ya. Itu mungkin kalau misalkan ada di bawah gini ya. Cuman ini kecil banget ya. Kalau dibilang lihat ujungnya tuh kecil gitu. Ya ini kecil. Kalau lihat di toko sih namanya katana Pungto ya. Awalnya sih saya juga bingung katana Pungto itu katana apa, jenis apa gitu ya. Karena pas saya cari di Google ataupun ngeliat YouTube, itu nggak ada satupun yang ngejelasin atau ngasih info tentang apapun gitu tentang katana Pungto. Adanya justru katana Pungkuto. Nah, karena saya nggak tahu katana Pungto itu apaan, saya tanyalah ke sellernya, dan ternyata kata sellernya itu katana Pungto itu sama aja sih kayak katana biasa. Karena dia bilang sama kayak katana biasa, kita anggap model katana Pungto ini itu sama seperti katana The Last. Kalau kalian nggak tahu katana The Last, gampangnya katana The Last itu adalah bentuk katana pada umumnya lah. Gampangnya sih gitu. Cuman kalau saya lihat-lihat ini kecil banget ya. Ininya tuh kecil banget gitu. Kayak ya ini kecil, tapi yang ini tuh gede. Standar. Ini katana The Last ini saya udah lama banget beli. Nggak lama-lama banget sih, udah lumayan lama beli. Dan karena udah lama beli, jadinya sininya tuh udah lepas. Tali yang di sini juga udah copot, udah mengkeruput. Dan ini saya beli yang nggak tajam ya teman-teman. Saya beli yang nggak tajam. Ini kalau diginiin tuh ini aman ya, aman. Ini aman tuh. Ini sampai ujung pun tetap aman. Kalau dibeli tuh tetap aman. Ini desainnya memang mirip katana asli. Sama-sama pakai stainless steel kalau nggak salah. Tapi ini lebih aman ya teman-teman. Aduh, ini lebih aman. Tapi meskipun lebih aman karena nggak tajam, ini tuh tetap tajam nih bagian ujungnya. Jadi kalau lu misalkan nusuk benda kayak buah gitu, ente tusuk begini, trot, itu tetap nembus. Makanya biasanya sih katana yang kayak gini saya pakai buat latihan ya gitu, latihan main pedang katana. Itu enak pakai pedang yang ini karena sensasi megang katana aslinya tuh lebih berasa. Oh iya, katana ini saya beli harganya 140.000 ya. Kita balik lagi ke si Pungto ini. Ini Pungto putih harganya 90.000. Sekarang saya ngerti kenapa harganya 90.000. Mungkin karena ininya kecil kali ya. Dan ini kayaknya dari kayu ya. Bukan dari apa sih namanya? Besi beneran gitu. Kayu bukan sih? Kayaknya bukan kayu sih. Ya kayaknya bukan. Dan ininya kayak dari tali sepatu gitu ya. Bukan tali sepatu sih.
apa ya namanya? Coba guys yang tahu ini tali apa? Ini kayaknya mirip tali sepatu tapi bukan tali sepatu ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita coba buka. Ini kayak apa? Iya, ini biasa kayak katana pada umumnya. Ini tuh kayaknya masih kalau kalian lihat tuh kayak apa berminyak-minyak gitu ya. Ini tuh biasanya memang wajar kalau kalian beli katana pertama kali beli katana itu biasanya emang ininya tuh rada minyakan atau licin gitu. Saya sih kurang tahu ya gunanya buat apa. Coba kalian yang tahu boleh komen di bawah. Biasanya diminyak itu buat apa? Apakah biar nggak gampang berkarat? Apa biar lebih gampang terjaga atau gimana? Dan buat beratnya, ini jauh lebih berat, tapi lebih stabil ketimbang pedang katana yang saya miliki yang nggak tajam ini. Pedang katana yang saya miliki ini tuh lebih condong berat ke bilahnya. Sehingga pas dipakai buat nebas itu tuh rada gimana gitu ya, kayak kurang gitu. Tapi yang ini berat tapi seimbang gitu antara si bilah sama apa namanya? Ini handle atau gagang ya. Dan buat ini gagangnya ini lumayan tebal. Emang standar sih, cuman ada satu kekurangannya saya temuin. Yang pertama, kalau kalian bisa lihat ini tuh besinya kayak kurang sejajar gitu ya nggak sih? Kayak rada miring gitu kalau diperhatiin. Kelihatan nggak sih di video? Ini tuh pokoknya kalau dilihat tuh kayak miring gitu sih. Kayak miring gitu. Kayak rada kayak rada gitulah pokoknya ya. Kelihatan kali nggak sih? Di kamera kelihatan nggak ya? Nggak tau dah. Pokoknya ini rada bengkok dikit, cuman nggak bakal terlalu kerasa ini. Kalau saya bandingin sama pedang ini beda ya, ke lebarnya ini rada beda jauh. Saya rada takut guys megang ujungnya. Nah ya ini rada berbeda, bentar ya. Saya gampang ini dulu. Nah ini rada berbeda. Hati-hati. Ini tajam. Nah, ini tuh kayaknya berbeda ya guys, tuh. Apa sama ya? Kelihatannya beda sih sebenarnya. Kayak sedikit lebih lebar. Yang ini tuh kayak sedikit lebih lebar gitu ya. Sedangkan yang ini tuh kayak lebih tipis sedikit gitu. Ya. Dan ya kayak gitu dong sih. Soalnya dari sini tuh kalau kalian perhatiin tuh kayak lebih mengecil ke ujung gitu. Dikit aja. Ya ini dari sudut pandang saya ya. Kalau kalian beli nggak tahu, coba aja. Dan saya penasaran kira-kira kalau pakai sarungnya katana saya yang lama itu kira-kira masih bisa nggak ya? Nyambung ya? Oh nyambung guys. Nyambung lagi apa masuk gitu. Cuman jadinya nggak nyambung antara ini sama tutupnya ya. So kita buka lagi. Karena ini rada kotor, kayaknya harus dielap dulu ya. Bentar ya, saya cari elap dulu. Oke, saya sudah kembali dan ini ada tisu. Kita pakai tisu, nggak jadi pakai elap. Oke, jadi jauh lebih bersih. Tapi ini belum nih. Yang ini harus rada hati-hati karena ini yang tajam. Dan di sini ada sedikit lecet gitu ya. Kelihatan nggak sih? Nah ini ada sedikit lecet ini kalau diperhatiin. Atau nih dari kamera kelihatan apa enggak? Dan kalau misalkan kalian giniin juga masih kelihatan kayak lecet-lecet lainnya. Cuman saya nggak terlalu mempermasalahkan. Mengingat harganya tuh cuma 90.000 dan ini murah banget ya. Dan pas saya coba gini-gini, ini lebih stabil, lagi lebih stabil ketimbang katana saya yang ini tuh gampang banget tuh. Ini tuh lebih letoy gitu lah.
Sedangkan ini lebih stabil, lebih enak. Bahkan buat nge-swing ya ini lebih enak nih. Yang 90.000 ini lebih enak nih. Well, dan kalau misalkan kita bandingin panjangnya, kira-kira kelihatan nggak ya? Oke, ini tuh dari sudut pandang saya sih sama aja sih panjangnya. Ini sama aja panjangnya, ya sama aja panjangnya, sama-sama ya ini sama panjangnya. Kalau sama panjangnya berarti harusnya sama-sama 1 meter dong, karena pedang yang saya beli ini tuh panjangnya 1 meter. Tapi yang ini di deskripsinya dibilang cuma 95 cm. Gimana letak bedanya? Soalnya kalau saya bandingin ini tuh panjangnya sama aja. Atau mungkin karena di gagangnya kali ya, kalau misalnya kalian lihat. Iya, ini gagang katana Pungtos sedikit lebih pendek kali ya. Cuman kayaknya nggak nyampe 5 cm itu pendeknya. Dan kalau kalian lihat, ini tuh kayak terbuat dari apa ini ya? Saya kurang tahu sih ini namanya apa. Tapi kalau misalkan kalian tahu di Pramuka itu ada kayak apa sih? Kalau di Pramuka tuh kayak ada kacu. Kalau kacu tuh ada ringnya, ring yang besi tuh. Sekilas mirip sih. Tapi kayaknya bukan itu. Tapi mirip. Pertama kali lihat saya mikirnya ke situ, tapi saya yakin itu bukan itu. Karena kalau itu tuh kan yang di ring Pramuka itu kan gampang dibengkokin, sedangkan ini tuh rada susah dibengkokin, rada keras, jadi kayaknya bukan ke situ. Dan kalau kalian lihat tutupnya, ini tuh kayak dari apa ya ini? Kertas. Ini tuh kayak dari kertas. Mungkin di kamera kurang jelas ya, tapi ini tuh kayak dari kertas. Saya nggak tahu sih kertas model apa ininya. Yang dibungkusin plastik, tapi kayaknya bukan kertas yang biasa-biasa gitu guys, kayak kertas apa ya namanya ya, pokoknya itulah. Dan ini yang saya bilang tadi yang mirip tali sepatu, tapi bukan tali sepatu sih, tapi bisa aja dipakai buat tali sepatu. Dan tadi pas saya coba buat masukin ke sarungnya, ini tuh rada berisik ya, rada bunyinya seng gitu, pokoknya rada berisik, rada kurang enak didengar. Jadi kalian bisa coba dengar sendiri aja nih. Nah, rada kurang enak buat didengar sih sebenarnya. Yang saya tahu kalau masukin katana itu, ini yang saya tahu ya, yang saya pelajari dari YouTube, yang saya tahu kalau masukin katana itu tuh sebenarnya nggak boleh ada suara sama sekali. Justru masukin katana ke sarung yang sempurna itu justru tidak ada suaranya sama sekali, tidak mengeluarkan suara sama sekali. Itu adalah apa tuh namanya tadi? Teknik masukin pedang yang benar. Itu sih yang saya pelajari di YouTube. Cuman ini cukup berisik sih. Dan ini rada susah buat bikin supaya nggak ada suara. Beda sama katana saya yang nggak tajam ini nih. Kalau ini misalkan dimasukin, itu bisa dibuat nggak ada suara. Nah, kayak gitu enak tuh, nggak ada suaranya. Bahkan ngebuka pun juga bisa nggak ada suara. Ya ada sih ada, cuman nggak berisik gitu loh maksudnya. Oke, sekarang kita masuk ke tahap hal-hal apa aja yang perlu diperhatikan ketika mau beli pedang ini. Pertama, perhatikan dulu harganya. Harganya ini cuma 90.000 ya. Yang dimana ini tidak 100% menjamin kualitas yang terbaik. Yang pertama, mungkin desain sarungnya kalian tidak akan begitu suka, mengingat ini tuh pendek banget. Bukan pendek banget sih, kecil banget gitu ya. Beda halnya dengan pedang katana yang pada umumnya ini tuh gede. Ini lebih gede ya, sedangkan ini tuh lebih kecil. Mungkin buat beberapa orang tidak akan suka gitu dengan desain sarungnya kayak gini ya. Entah emang si seller yang sengaja bikinnya kayak begini atau ini ketidaksengajaan, tapi yang jelas ini menurut saya kurang. Sarung pedang katana kayak gini tuh menurut saya, mohon maaf, jelek. Hal yang kedua, perlu diperhatikan juga katana ini tuh bisa dibilang gampang lepas dari sarungnya. Nah, tuh gampang banget lepas dari sarungnya.
Ya, ini gampang banget. Nah, jadi saran saya kalau kalian mau bawa katana ini keluar atau kemana-mana, bawanya tuh sambil pegang begini. Agar katanya tidak sembarangan keluar, karena ini licin banget dan gampang banget katananya buat keluar gitu ya. Bahaya jika seandainya pas keluar posisinya jari kalian tuh lagi di sini gitu, ini bahaya gitu. Ketiga, kalau kalian mau beli katana ini, saran saya kalian beli kalau misalkan kalian emang lagi, mohon maaf, nggak ada budget karena ini harganya cuma 90.000 dan ini termasuk katana yang murah alias kemurahan. Tapi kualitasnya emang bukan yang paling murahan. Tapi ini udah termasuk enak karena balik lagi ini buat nge-swing atau nge-nebas. Ini ayunannya lebih enak ketimbang katana saya yang hitam tadi tuh, bukan yang pungto, yang apa sih? Yang the last. Ya, ini jauh lebih enak. Dari saya sih kayaknya itu aja 3 hal yang perlu diperhatikan. Jadi yang pertama adalah pastikan yang belinya tuh bukan anak-anak karena ini berbahaya banget ya, ini pedang tajam. Ini apalagi dijual di toko online. Bahaya sampai kalau ada orang-orang yang nggak ngerti cara makainya tiba-tiba beli gitu. Ya, jadi perlu diperhatikan jangan sampai yang belinya itu anak-anak. Dan kalau anak-anak mau beli katana kayak begini ya, saran saya beli yang dibuatnya dari kayu, Bu. Jangan yang dibuat dari baja. Tapi beli yang dibuat dari kayu karena kayu jauh lebih aman. Walaupun harganya jauh di atas yang ini, jauh di atas katana pungto. Dan yang kedua, kalian mungkin nggak bakalan kurang suka dengan desain sarungnya yang semakin ke depan kayak semakin mengecil gitu. Ya mungkin kalian bakalan kurang suka. Karena saya sendiri jujur, mohon maaf, saya sendiri juga kurang suka. Soalnya jadinya kecil banget. Dan yang ketiga, ya itu, kalian harus hati-hati karena ini gampang banget lepasnya. Jadi itulah video unboxing dari saya. Buat saya apakah katana ini worth it buat dibeli? Buat kalian yang emang, mohon maaf, low budget atau nggak punya budget, katana ini enak buat dibeli. Buat kualitas katana standar ini termasuk oke. Buat katana murah ini termasuk yang oke. Dan buat latihan nggak disaranin sebenarnya karena ini katana tajam. Tapi buat kalian yang udah paham dengan katana dan emang merasa bisa buat makainya, nggak apa-apa, silakan. Dan apakah buat self defense ini worth it? Jawabannya worth it karena kalian cuma sebatas pakai buat self defense atau buat pertahanan diri ya. Kalau misalnya rumah kalian kemalingan atau ada yang mau berbuat jahat kepada kalian, ini katana lumayan buat ngelindungin diri. Apakah buat anak-anak worth it? Jelas enggak, karena ini katana tajam. Yang dimana kalau buat katana tajam nggak disaranin buat anak-anak, apalagi mereka yang awam banget dengan benda tajam. Kalau mau buat anak-anak, kembali lagi seperti yang saya bilang sebelumnya, beli katana yang terbuat dari kayu, karena katana yang terbuat dari kayu itu nggak tajam. Emang dikhususkan buat orang-orang yang mau cosplay atau mau latihan. Jadi saran saya emang belinya katana yang kayu aja kalau mau buat anak-anak. Dan menurut saya katana ini termasuk bagus buat harga paling murah ya. Yang saya kurang suka ya itu doang sih, di desain sarungnya aja yang kelihatannya kecil ke ujungnya gitu, semakin ke depan tuh kayak semakin kecil ya. Itu aja sih yang menurut saya paling harus perhatiin. Cuman saya nggak tahu apakah emang seller sengaja bikin kayak gini atau emang ada kesalahan, saya nggak tahu dan saya nggak mau nyalahin. Yang namanya ada harga, ada kualitas lah gampangnya ya. Ada harga, ada kualitas. Jadi inilah harga 90.000 dan kualitasnya seperti ini. Buat kualitas katana ini udah termasuk bagus di harga yang termurah buat saya pribadi. Jadi itulah video unboxing untuk kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Kalau misalkan ada kesalahan kata atau kesalahan penyampaian kalau misalkan ada kesalahan kata atau kesalahan informasi yang saya sampaikan, mohon koreksi di kolom komentar. Dan saran dan juga masukan boleh sertakan juga di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.